是啊，我奶奶用这种眼光看我。咱们3个一同来自下4域，3个佼佼者，任何一个都。他们之所以强， Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-488. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 487. Di hari Minggu kemarin, kita sudah melihat kalau teman-teman Qingchen telah diterima oleh 4 kaisar, yang mana mereka berjanji kepada Ketua Kang kalau Wang Ximing dan yang lainnya akan memasuki alam rahasia Menara Wanbao. Namun sebelum itu, para kaisar akan memberikan pengajaran terlebih dahulu. Ketua Kang senang karena ia berhasil menepati janji yang telah ia berikan kepada Qingchen. Sedangkan di sisi lain, Ketua Ouyang juga telah menyiapkan latihan khusus yang akan diikuti oleh teman-teman Qingchen. Untuk Qingchen sendiri telah mengetahui teman-temannya sudah berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ia pun menjadi begitu senang. Kini dirinya bisa fokus dalam kepergian ke alam Yukono. Keberangkatan yang Qingchen tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Mereka akan berangkat bersama para jenis lainnya dengan kapal besar ini. Hanya saja keberangkatan Qingchen dan teman-temannya mendapatkan pandangan negatif dari beberapa orang. Hal ini terus terjadi bahkan sampai ke dalam kapal. Salah satu dari jenis lainnya merasa kesal dengan kelompok Qingchen karena mereka itu berani-beraninya duduk di area ini. Padahal mereka adalah kelompok yang berasal dari wilayah bawah. Hanya saja Qingchen tidak mempedulikan perkataannya yang membuat pria ini pun kesal. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita masih dibawa ke kapal besar yang sedang melakukan perjalanan. Sejak tadi, perhatian orang-orang di sana terus tertuju kepada kelompok Abang Qingchen. Bahkan ini membuat Timo dan juga Yan Qingdao merasa tidak nyaman. Terlebih lagi, Ming Xiao memberitahu temannya ini kalau Qingchen sama sekali tidak takut kepada mereka. Padahal sudah ada begitu banyak orang yang sudah dia singgung. Bisa saja perbuatannya itu malah mengancam hidup dan matinya. Temannya ini juga memiliki pendapat yang sama dengannya. Qingchen mungkin bisa saja masuk ke alam Yukono, namun ia tidak akan mungkin bisa keluar hidup-hidup. Nana yang mendengar pembicaraan mereka merasa cukup kesal. Untuk Qingchen sendiri hanya santuy-santuy saja. Ia tidak mau meladeni mereka dan tetap fokus dalam berkultivasi. Meskipun begitu, tatapan dingin terus mengarah kepada mereka. Imo mencoba memberikan nasihat kepada Qingchen untuk bersikap rendah hati saja, karena takutnya masalah akan menimpa mereka. Yan Qingdao juga berpikiran hal yang sama, karena setiap Qingchen membuat masalah, maka itu pasti akan melibatkan mereka. Qingchen pun membuka matanya dan melihat wajah kesal dari pria sebelumnya. 掉下，这里是5域，后还会连累我们。 Namun Qingchen tetap tidak berbicara apapun yang membuat Imo dan Yan Qingdao hanya bisa geleng-geleng kepala saja. Hingga Qingchen pun memberitahu mereka jika Imo dan Yan Qingdao tidak ingin terlibat dalam masalahnya, maka seharusnya mereka tidak duduk bersamanya. Yan Qingdao yang sudah tidak bisa menahan amarahnya lagi hampir saja memukul Qingchen. Untung saja Imo menyadarkannya. Karena tindakan itu telah dilihat oleh semua orang di sana. Pada akhirnya Yan Qingdao pun kembali duduk sambil memberitahu Qingchen kalau mereka sama-sama datang dari wilayah 4 terbawah. Jikapun mereka tidak duduk bersama, maka masalah yang ditimbulkan oleh Qingchen tetap saja akan mengarah kepada mereka. Qingchen hanya tertawa yang semakin membuat Yan Qingdao marah saja. Karena tidak mau membuat keributan, Yan Qingdao pun memilih untuk menjauh dulu agar bisa menenangkan dirinya. Melihat hal ini, Imo pun segera menyusul Yan Qingdao, karena bagaimanapun Qingchen tidak bisa diajak berbicara. 咱们3个一同来自下4域。 Hingga Qingchen pun mulai mengingatkan kepada Imo dan Yan Qingdao bagaimana besarnya semangat mereka dalam mengalahkan Xiu Tian dan yang lainnya dalam kompetisi jenius 4 wilayah. Tapi sejak mereka datang ke alam Yukono, Qingchen tidaklah menduga Imo dan Yan Qingdao malah menjadi begitu takut.
Terlebih lagi terhadap perkataan orang-orang yang membicarakan mereka. Sekali lagi Yan Qingdao hampir hilang kendali, tapi Tetos itu menahannya. Sampai akhirnya Yan Qingdao pun mengajak Qin Chen untuk menjauh dari sini, supaya mereka bisa saling berbicara. Sejak awal Yan Qingdao tahu kalau orang-orang di sini merupakan yang terbaik dari Papillon Pill wilayah Huyu. Jadi bagaimana bisa dibandingkan dengan mereka yang berasal dari wilayah terbawah. Qin Chen juga tahu hal ini, lantas mengapa juga mereka takut. Ia tahu kalau alasan orang-orang ini kuat adalah karena menerima energi spiritual yang baik sejak mereka kecil. Karena bagaimanapun mereka lahir di wilayah Huyu. Ini tidak bisa dibandingkan dengan kondisi mereka yang berasal dari wilayah terbawah. Tapi alasan mereka bisa kemari telah membuktikan kalau orang-orang seperti mereka ini juga bisa berada di level yang sama seperti orang-orang wilayah Huyu. Seharusnya Yimo dan juga Yan Qingdao sadar kalau mereka memiliki bakat dan juga pemahaman yang lebih bagus. Tapi bagaimana bisa mereka tidak memiliki keberanian untuk melawan balik penghinaan yang mereka alami. Qin Chen berharap mereka bisa cepat sadar. Apa yang Qin Chen katakan itu telah membuat Yimo dan juga Yan Qingdao tercerahkan. Mereka pun menyusul Qin Chen yang duduk lebih dulu. 按个佼佼者，任何一个都对，能从下雨决。他们之所以强， Di sini Qin Chen memberitahu kalau hati manusia itu layaknya gunung besar. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, gunung besar itu tidak akan mungkin bisa digerakkan. Meskipun statusnya tinggi ataupun rendah, kepribadian seseorang tetap tidak ada martabatnya. Jika Qin Chen menjadi mereka, maka dia itu akan menunjukkan kepada orang-orang yang telah meremehkan dirinya kalau dia itu memiliki kekuatan, karena bagaimanapun ia adalah salah satu jenius dari wilayah bawah. Dan dia itu tidak peduli dan apa yang orang-orang itu katakan kepadanya. Tapi jika mereka malah memandang rendah diri mereka sendiri, lantas bagaimana bisa orang lain memandang tinggi mereka? Perkataannya pun dibenarkan oleh Guo Tao. Mendengar apa yang Qin Chen katakan membuat Yan Qingdao tercerahkan. Ia merupakan unggulan pertama dari wilayah Zhongzhuo. Jadi untuk apa juga dirinya mempedulikan tatapan orang-orang ini kepadanya? Hanya karena mereka lahir di wilayah Huyu bukan berarti mereka lebih kuat dari dirinya. Yimo juga berpikiran hal yang sama. Terlebih lagi selama 3 bulan ini, orang-orang ini masihlah belum mengakui keberadaan mereka. Yang seakan-akan mereka ini dianggap sebelah mata. Yimo dan juga Yan Qingdao pun akhirnya menyadari kalau perkataan Qin Chen memang benar adanya. Karena untuk mendapatkan pengakuan, mereka tidak bisa berharap dari belas kasihan orang lain. Semua itu hanya bisa mereka raih dan hasil kerja keras mereka sendiri. Barulah pengakuan itu akan mereka dapatkan. Yimo dan juga Yan Qingdao berterima kasih kepada Qin Chen karena mereka sudah mengerti mengenai maksud dari perkataannya. Qin Chen hanya bisa tersenyum saja. Tidak mau membuang banyak waktu, Yimo dan juga Yan Qingdao pun memilih untuk berkultivasi juga. 是啊，我奶奶用这种眼光看我。我明智说的对，你我才能换来。谢谢。 Qin Chen berkata, meskipun bakat mereka tidak begitu bagus, tapi jika mereka berani melawan, maka bukan hal yang mustahil untuk mencapai puncak dalam kultivasi. Setelah semua ini selesai, kita pun diperlihatkan ke beberapa kapal besar yang sedang menuju alam Yu kuno. Sepertinya akan ada begitu banyak jenius yang akan ikut serta dalam memasuki alam Yu kuno. Para jenius dari kelompok Qin Chen pada akhirnya melihat keberadaan dari kapal-kapal besar lainnya. Karena dipenuhi oleh energi spiritual yang melimpah. Qin Chen dan yang lainnya juga merasa begitu terpukau dan apa yang mereka lihat saat ini. Karena inilah pertama kalinya mereka melihat rombongan kapal yang begitu banyak. Untuk Qin Chen sendiri sudah tidak begitu terkesan. Bahkan ia tahu kalau kapal perang ini dibeli langsung dari Papillon Chongbing oleh kekuatan besar. Apa yang dia katakan sekali lagi membuat Yimo dan juga Yan Qingdao terkejut. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya ini pun harus bersambung dulu. Nah, entah kenapa preview bagian selanjutnya tidak ada. Mimin sudah mencari kemana-mana namun tetap tidak ketemu. Apakah jangan-jangan Martial Master akan berakhir pada episode ini? Semoga saja dugaan Mimin tidak benar. Ya, karena bagaimanapun perjalanan Abang Qin Chen ini lagi seru-serunya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya.
Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.